Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Halo kelas 8D, selamat pagi. Atau harus saya bilang selamat malam ya? Karena saya ngetek video ini malam-malam, tapi kamu nonton video ini pagi-pagi. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, aman, dan selamat. Hari ini kita bertemu kembali untuk membahas materi baru di bab 7. Tentunya dalam menjalani materi ini, Bapak harap kau bisa melaksanakannya dengan penuh semangat. Karena hari ini Bapak juga cukup bersemangat karena hari ini kedatangan parfum baru dari Khadlaj, yaitu Shaka Shadow. Untuk itu Bapak mengharapkan kamu juga menyiapkan amunisimu dengan baik, entah itu mau mengerjakan sambil makan, menontonnya dengan nyemil, karena mungkin video ini akan berdurasi cukup panjang. Jadi silakanlah mempersiapkan buku, alat tulis, dan juga cemilan terbaik. Baik, karena ini dalam konteks pembelajaran mendalam, maka seharusnya pembelajaran ini mengandung yaitu pembelajaran yang bukan hanya sekedar belajar, tapi berkesadaran dan bermakna. Dan hal itu tentunya akan dibangun melalui dua hal. Yang pertama, kenapa kamu mempelajari ini? Kenapa kamu harus mempelajari bab mengenai mengimani Nabi dan Rasul? Kedua, apa manfaat dari kamu mempelajari materi tersebut? Baik, kita masuk ke yang pertama. Kenapa kita mempelajari materi ini atau bab ini? Kenapa kita harus mempelajari mengenai iman kepada Nabi dan Rasul? Bukankah sejak awal kita masuk Islam, sejak kita berislam, kita diminta untuk mempercayai yang namanya rukun iman. Nah, di sini saya ingin membangun perspektif kamu dulu. Pertama, yang kamu harus sadari adalah Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Ya, entahlah itu nomor 1 atau 2, tapi yang jelas nanti kamu bisa cross check kebenarannya. Tapi yang jelas kita terkenal akan religiusnya. Artinya kita masuk dalam jajaran besar negara yang memiliki pemeluk agama Islam. Nah, akan tetapi ini yang mirisnya. Akan tetapi banyak di antara para pemeluk Islam itu yang nggak menjalankan syariat sesuai dengan tuntunan. Sebagai contoh, ini pahit sih. Jumat 2 pekan lalu, ya. Jangan ini deh contohnya. Ini aja ya. Kita dalam konteks yang umum. Umat Islam ya, bagi laki-laki diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Namun nyatanya banyak sekali di antara umat Islam ya, yang laki-laki tentunya khususnya nih, yang sering membolos pada saat melaksanakan sholat Jumat. Pun buat yang perempuan misalnya, dalam Islam diwajibkan gitu bagi kita untuk menutup aurat. Namun nyatanya masih banyak, mungkin kamu bisa lihat di sosial media atau ya dimanapun lah kamu bisa perhatikan, observasi, masih banyak di antara perempuan-perempuan yang tidak menutup aurat sesuai dengan tuntunan ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabi dan Rasul. Nah, dengan kamu belajar materi ini, harapannya adalah kamu bukan hanya sebagai orang yang berislam, tapi kamu adalah orang yang menjalankan syariatnya. Kamu sebagai orang yang Islam dan beriman, mengakui secara hati, mengikrarkan secara lisan, dan melaksanakan secara perbuatan. Itu goalsnya, itu yang diharapkan. Kedua, mengenai manfaat dari mempelajari materi ini. Dengan kamu tahu tujuan kamu mempelajarinya, tentu kamu juga nggak akan kehilangan arah. Nantinya kamu akan menemukan, oh ternyata kalau misalnya saya berislam secara tepat, secara benar, maka pengetahuan saya bertambah. Kedua, setelah pengetahuan saya bertambah, saya juga akan bisa memberikan pengaruh yang baik, contoh yang baik untuk orang lain. Dan ketiga, tentunya saya yakin kedua orang tuamu akan bangga sama kamu. Bukan mengejar validasi ya, tapi itu adalah bentuk pengabdian kita sebagai anak. Salah satunya adalah menjalankan agama dengan baik, mengikuti perintah
dan menjauhi larangan yang maha kuasa, untuk nantinya kebaikan-kebaikan kita itu diberikan kepada kedua orang tua kita. Ya, jadi wujud bakti kita lah. Baik, langsung aja kita akan langsung mempelajari di halaman yang pertama, yaitu mengenai Nabi dan Rasul ya. Selama ini pemahaman kita mengenai Nabi dan Rasul ternyata cukup terbatas. Kita hanya mengenali 25 Rasul yang wajib diimani, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Padahal ya, dalam halaman 170, di halaman 170 dijelasin bahwasannya dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad radhiyallahu anhu yang bersumber dari pertanyaannya Abu Dzar Al-Ghifari tentang jumlah nabi dan rasul. Ini ada di halaman 170, kamu bisa lihat. Di situ ditertuliskan ada 124.000 nabi dan 313 rasul. Yang mungkin diantaranya kau pernah melihat kisahnya seperti Nabi Sam'un, Nabi yang masih hidup tuh Nabi siapa namanya ya? Nabi Khidir ya, Nabi Khidir yang alkisahnya itu adalah hidup sampai dengan nanti kiamat gitu. Karena saat ini berada di tempat yang tidak kita ketahui. Kemudian yang mesti kamu memahami terlebih dahulu. Seperti yang Bapak bilang sebelumnya, iman. Ini kita pernah mempelajari ini di bab 2. Mungkin pada saat itu kamu masih dengan Bu Rahmawati. Terus mengenai perbedaan Nabi dan Rasul. Ini masih dalam halaman 171. Kamu tahu surat An-Naba juz 30? Di situ kan ada kata naba, An-Naba. Itu artinya adalah berita. Sedangkan An-Nabi artinya adalah orang yang membawa berita tersebut. Jadi konteksnya adalah orang yang memahami gitu ya, mendapatkan kabar. Kemudian adalah beda lagi dengan Rasul. Rasul itu adalah dari kata risalah yang artinya pesan. Makanya jadi ada perbedaan yang sangat kontras, yang sangat jelas antara Nabi dan Rasul. Mungkin kalau penjelasan secara seperti SD-nya seperti ini. Nabi itu adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri beserta dengan keluarganya, lingkup terkecilnya, orang-orang terdekatnya. Sedangkan Rasul adalah orang yang diberikan kabar, diberikan pesan untuk disampaikan kepada umatnya gitu. Jadi kalau kamu misalnya melihat ada 313 rasul, berarti ada 313 orang yang dipercaya untuk menyampaikan pesan kepada umat gitu. Dan satu hal yang patut kamu syukuri adalah kamu berada di akhir zaman menjadi umat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dikisahkan di antara nabi-nabi lainnya, rasul-rasul lainnya, hanya Nabi Muhammad, Rasul kekasih Allah yang dapat memberikan syafaat. Itu. Yang kedua, tentunya Nabi dan Rasul ini adalah sebagai pembawa kabar gembira. Nah, di Al-Ahzab ayat 45 dan 46, di sini ada kata mubasyiron wa nadhiron. Mubasyiron itu artinya kabar gembira. Nabi dan Rasul itu adalah sebagai perantara Allah untuk menyampaikan kabar gembira itu ya kepada umatnya. Yang ketiga adalah sebagai pemberi peringatan. Nah, dalam konteks beragama, kita memiliki Al-Quran sebagai rambu-rambu untuk mencegah kita berbuat sesuatu yang mungkar atau berbuat jahat. Makanya sudah dikasih nih rambunya. Teladannya sebagai orang yang mencontohkannya juga diberikan. Tapi kalau misalnya kamu masih melanggar juga, berarti kamu kelewatan. Dan yang terakhir adalah sebagai juru dakwah, yang artinya adalah orang-orang yang menyeru, mengajak umat agar meninggalkan yang buruk dan mendekat pada hal-hal yang baik. Nah, masih dalam konteks berdakwah tadi, Nabi dan Rasul menghadapi banyak sekali tantangan dalam berdakwah. Tentunya hal ini menjadi hal yang menyedihkan gitu ya. Karena seperti umat-umat yang ada sekarang, umat yang ada dulu pun memiliki sikap yang skeptis gitu, mempertanyakan, ini orang bener gak nih menyampaikan pesannya? Atau jangan-jangan dia cuma bikin ajaran baru, atau dia ini orang gila yang mengaku baik gitu. Nah, disitulah letak kekuasaan Allah. Di antara Nabi dan Rasul yang Allah utus di muka bumi, semuanya memiliki mukjizatnya masing-masing. Nanti kamu bisa cek
Nabi Sam'un mukjizatnya apa, Nabi Nuh mukjizatnya apa, Nabi Musa ya kan ya, yang sering kamu dengarkan kisahnya tuh membelah lautan, itu mukjizat. Supaya orang-orang yang ngeyel ini, yang skeptis terhadap ajaran yang dibawakan oleh Nabi dan Rasul, mereka percaya, oh ini kehebatan yang diberikan oleh Tuhan. Karena nggak semua orang mampu melaksanakan itu atau melakukan itu. Contohnya seperti Nabi Ibrahim. Kan nggak semua orang mampu kebal dibakar api. Coba aja kamu misalnya ada korek api kamu nyalakan di tangan. Tentunya kamu akan merasa kepanasan. Tapi tidak dengan Nabi Ibrahim. Gitu. Ini adalah mukjizat yang ditunjukkan oleh Allah supaya orang-orang tuh mau menerima pesannya, mau beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul tersebut. Oke, kita beranjak ke halaman 175. Sini Bapak akan membedah dan membahas mengenai sifat-sifat dari Nabi dan Rasul. Sifat Nabi dan Rasul itu terbagi menjadi 3. Terbaginya ya, terbagi menjadi 3. Yang pertama itu sifat wajib, yang kedua sifat jaiz, dan yang terakhir adalah sifat mustahil. Seperti yang kamu tahu, sifat wajib dan sifat mustahil ini adalah sifat yang sangat berkebalikan. Artinya berlawanan gitu ya. Seorang nabi itu sifat wajibnya yang pertama adalah sidik. Dia berarti benar. Setiap apa yang disampaikan, setiap apa yang diucapkan adalah kebenaran. Bahkan dalam sebuah riwayat kamu mungkin pernah dengar, pada saat Rasul sedang berada di suatu tempat, ia didatangi oleh seorang ibu-ibu tua, seorang nenek-nenek. Dia bertanya kepada Nabi, pada Rasul, ya Rasul, apakah saya ini akan masuk surga? Nah, disitulah kejujuran Nabi, kejujuran Rasul. Tidak ada nenek-nenek di surga. Nah, si nenek ini langsung merasa, aduh sedih banget, sampai dia nangis, pergi dari hadapan Rasul. Tapi di saat itulah Nabi meminta kepada orang lain untuk menyampaikan. Sampaikan kepadanya bahwa setiap yang masuk surga itu akan mudah kembali, nggak ada yang nenek-nenek. Jadi secara konteks sebenarnya Nabi benar, jujur. Coba belum selesai penjelasannya, si ibu udah kepalang baper gitu. Itu yang pertama adalah sidik. Yang kedua adalah amanah. Amanah itu artinya terpercaya. Ini masih berkaitan dengan konteks jujur tadi. Amanah kita pernah mempelajari di bab 3, jujur dan amanah nih, masih dalam konteks yang sama. Artinya, orang yang diberikan kepercayaan itu tidak berkhianat, tidak korupsi gitu loh. Seperti kisahnya Nabi gitu kan ya. Ketika masih muda diberikan kepercayaan untuk berdagang. Nabi itu ketika ada yang bertanya, ya Muhammad, ini berapa harganya? Kata Nabi itu langsung jujur, langsung amanah. Dia sampaikan harganya segini karena barang tersebut misalnya memiliki kelemahan dan kelebihan seperti ini. Pun dengan hasil dagangannya dia sampaikan dengan jujur gitu, dengan tanpa dipotong pajak. Itulah amanahnya Rasul. Yang ketiga adalah tablik, menyampaikan. Nah, artinya menyampaikan. Para nabi dan rasul ini menyampaikan semua wahyu yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya kepada umat secara utuh. Artinya nggak ada satupun ayat ya yang benar-benar menguntungkan nabi, menguntungkan rasul. Artinya apa yang dia sampaikan sesuai dengan perintah Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Dan yang terakhir adalah fatonah. Fatonah ini artinya cerdas. Walaupun dalam sebuah riwayat ya, dalam riwayat Nabi Muhammad SAW terkenal dengan buta huruf, artinya tidak bisa baca dan tulis. Dan disitulah letak apa yang disampaikannya itu adalah sebuah kebenaran. Yang mana kalau misalnya agama Islam disampaikan oleh orang yang pandai berbicara, orang yang pandai berretorika, lantas yang disampaikan itu adalah idenya sendiri. Akan tetapi hal Islam ini didatangkan melalui Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau ini terkenal nggak bisa baca tulis, sehingga apa yang disampaikannya ini adalah hal yang pure, karena apa yang disampaikan Nabi ini terbukti dengan jelas. Contoh dalam surat Al-Hadid itu kan, wahyunya itu menjelaskan bahwasannya struktur pembentukan besi. Kemudian apalagi dalam surat Ar-Rahman terdapat dua laut yang bertemu tapi tidak saling mempengaruhi.
Artinya ada laut yang berwarna biru, ada yang berwarnanya itu agak kecoklatan. Apalagi mengenai astronomi, bulan dan bintang beredar sesuai dengan porosnya. Dan itu bisa dibuktikan. Orang-orang pada saat itu belum mengenal tuh teori ilmu mengenai tata surya. Tapi pada saat itu Nabi sudah mengucapkan. Kemudian mengenai apalagi penciptaan manusia yang dari segumpal darah. Itu juga sudah dibuktikan. Artinya secara pemahaman, Nabi dan Rasul ini adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk menjadi cerdas. Karena mereka mendapatkan kisi-kisi duluan dari Allah yang disampaikan melalui malaikat-malaikatnya. Gitu. Jadi inilah sifat yang menjadikan Nabi dan Rasul itu adalah orang yang cerdas. Gitu. Nah, yang kedua adalah sifat jaiz. Jaiz ini adalah sifat yang bisa dibilang kayak manusiawi ya. Nih, bisa kamu cek di halaman 176. Di sana ada sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul. Sifat yang mungkin ada pada Nabi dan Rasul. Karena Nabi dan Rasul juga seorang manusia gitu. Artinya, apa yang dia lakukan itu bisa kita tiru. Dan apa yang menjadi apa yang pernah beliau tinggalkan gitu ya, misalnya keburukan, itu juga perlu kita tiru. Nah, sifat yang ketiga adalah sifat mustahil. Ini seperti keterbalikannya dari sifat wajib. Dari sifat sidik dulu deh. Sifat sidik ini sifat mustahilnya itu adalah kizib, yang mana lawan kata dari jujur adalah dusta atau bohong. Kayaknya ini benar-benar gak akan ada pada diri Nabi. Yang kedua, khianat, tidak dapat dipercaya. Sejauh ini, kenapa pada akhirnya orang-orang pada saat zamannya Rasul pengen memeluk Islam? Karena melihat akhlaknya Nabi. Gak pernah ngelihat Nabi berkhianat sama orang. Gitu. Dan yang ketiga, kitman, menyembunyikan. Nah, ini juga gak ada. Karena andainya Nabi dan Rasul menyembunyikan apa yang menjadi ajaran yang baik, tentunya gak akan ada orang yang mengikutinya. Dan yang terakhir adalah baladah atau bodoh. Nah, ini makanya nih, ini jadi sifat mustahil Nabi yang patut kita ikutin. Jangan mau jadi orang yang bodoh. Karena kita akan dibodoh-bodohi oleh orang jahat. Hanya jadi orang pinter, jadi orang baik juga kudu pinter. Nggak boleh jadi orang baik yang bodoh, yang polos. Gitu ya. Baik. Nah, saya menyiasati agar video ini nggak cuma di skip, tapi di sini akan ada potongan soal. Oke, silakan kamu siapkan pulpen, kemudian kamu catat. Nanti untuk cara mengerjakannya adalah kamu cukup menuliskan namamu dari kelas berapa, kemudian berikan jawabannya di kolom komentar, nama dan jawaban. Soalnya adalah seperti ini, silakan kamu boleh catat. Sebagai seorang muslim, beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan bagian dari rukun iman. Saya ulangi sekali lagi. Sebagai seorang muslim, beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan bagian dari rukun iman. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita melihat perilaku yang tidak mencerminkan keteladanan Nabi dan Rasul. Artinya gini, sebagai seorang muslim nih, kita kan melihat banyak sekali orang muslim di lingkungan kita. Dan beriman pada Nabi dan Rasul itu merupakan bagian dari rukun iman. Namun, di kehidupan kita bersekolah, kehidupan kita bermasyarakat, kita nggak jarang, kita sering gitu ya, bahkan kita sering kita melihat perilaku yang tidak mencerminkan keteladanan Nabi dan Rasul. Soalnya adalah, berikan satu contoh konkret, satu contoh yang nyata, yang terjadi di sekolah atau di kelasmu. Perilaku yang tidak sesuai dengan teladan Nabi dan Rasul. Lalu, jelaskan bagaimana seharusnya sikap yang benar sebagai wujud iman kepada Nabi dan Rasul. Artinya gini, saat kamu bersekolah, saat kamu bermasyarakat, mungkin kamu pernah melihat, oh perilaku ini salah nih, gak mencerminkan sikap beriman pada Nabi dan Rasul, sikapnya menyalahi, tidak mengikuti gitu ya. Nah, kamu jelasin tuh perilaku apa yang kamu lihat. Kemudian kamu jelasin juga, sebenarnya yang dia lakukan ini salah. Kemudian benernya gimana sih dari perilakunya sebagai wujud iman kita pada Nabi dan Rasul. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah karakter para Nabi dan Rasul yang tergolong sebagai ulul azmi. Nah,
Dalam Quran dijelasin kalau misalnya ada beberapa nabi yang tergolong sebagai ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Ulul azmi ini bukan sebuah privilege gitu ya. Akan tetapi adalah kategori orang-orang yang bisa dikatakan MVP kalau dalam game tuh. Ulul azmi sendiri adalah rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, yang memiliki kesabaran, memiliki ketabahan, ya, ketika menerima sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala atau ketika menyampaikan pesan dakwah kepada umatnya, ya. Nabi dan rasul yang tergolong sebagai ulul azmi itu adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Nah, kamu bisa menilai sendirilah. Nabi Nuh ini kan konteksnya adalah dakwah pada umat selama ratusan tahun gitu ya. Tapi umatnya yang beriman hanya sedikit, bahkan bisa dihitung apa ya, seperti anggota kelas lah gitu, saking sedikitnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala kan menurunkan azabnya berupa banjir besar. Gitu ya. Dan tapi akan tetapi Nabi Nuh tetap diselamatkan karena mukjizatnya membuat bahtera yang sangat besar. Kedua adalah Nabi Ibrahim. Kamu tahu sendiri gimana ceritanya Nabi Ibrahim itu yang meyakinkan kaumnya yang pada saat itu di bawah kekuasaan dari Raja Namrud yang kebiasaan itu adalah memuja berhala gitu ya. Salah satu kisahnya yang paling ikonik itu adalah saat ada patung bernama Lata dan Uzza. Dan kenapa ini masuk ke ulul azmi? Karena betapa sabarnya, betapa tabahnya Nabi Ibrahim ketika diberikan ujian, ketika dia masih remaja, dia ngajak ayahnya untuk masuk ke dalam agama tauhid, tapi ayahnya nggak masuk gitu ya. Kemudian ketika ia menantikan seorang anak, pas udah dapat anak diperintahkan untuk disembelih karena sesuai dengan ikrarnya pada saat masih berjaya gitu. Kemudian kisahnya Nabi Musa, kamu tahulah Nabi Musa dirawat oleh Firaun ya. Luar biasa itu bagaimana Nabi Musa tetap berdakwah walaupun ada kesulitan berbicara, lidahnya peluh gitu karena waktu masih kecil yang makan bara. Nabi Musa ini diberikan kesabaran karena umat itu Bani Israel yang baru ditinggal sebentar aja udah langsung nyembah sapi. Aneh memang, tapi ya itulah realitanya. Bani Israel emang kekeh orangnya gitu. Baget kalau misalnya bahasa sekarang tuh. Sama pun dengan Nabi Isa. Berikutnya Nabi Isa tuh yang keempat. Bagaimana Nabi Isa ini sabar membimbing pengikutnya menjalankan perintah Allah. Padahal pada saat itu ada salah satu bangsa yang berkuasa yaitu Romawi, ya kan? Dan yang terakhir adalah Nabi kita Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa sabar dan tabahnya Nabi ini. Kalau kita lihat bagaimana beliau berdakwah melalui sirah nabawiyah, melalui riwayat-riwayat, penolakan dari warga Taif gitu ya, dan aduh macam-macamnya lah, sampai Nabi itu berdakwah dilemparin batu, kehilangan istrinya Khadijah, kehilangan pamannya, wah luar biasa. Makanya kelima Nabi dan Rasul tersebut tergolong sebagai ulul azmi. Dan yang terakhir adalah materi yang spesifik pada bab ini. Bab ini tuh menekankan kamu sebagai generasi digital yang harapannya tetap memegang teguh iman kepada Rasul dan kalau bisa malah mencontoh Nabi dan Rasul yang mendapat karunia ulul azmi. Memang kita nggak akan bisa gitu ya, agak sulit gitu kalau misalnya kita akan disamakan dengan para nabi, karena nggak mungkin juga. Akan tetapi ada hal-hal baik yang bisa kita ikuti. Kemudian di mana saat ini banyak sekali berseliweran berita-berita hoax. Ini kan termasuk tablik ya, menyampaikan. Ada orang-orang yang dengan sengaja menyampaikan berita-berita bohong. Untuk itulah pentingnya kita sebagai generasi digital juga punya mentalitas, punya kemampuan agar dapat memahami perkembangan zaman, bisa mengisi zaman tersebut bukan hanya dengan goyang-goyang dan joget di TikTok, bukan hanya dengan gaya-gaya depan kamera begini, apalagi begini,
Akan tetapi kita bisa mengisinya dengan menyuarakan atau mendakwahkan hal-hal baik. Seperti itu. Generasi digital yang memiliki sifat baik. Ya, barangkali itu kali untuk materi pada bab 2 lagi. Bab ke-7 ini. Kemudian sebagai tugas akhir di hari Selasa nanti bisa kamu kerjakan tagihannya. Seperti yang Bapak sampaikan bahwasannya di bab 7 Bapak akan meminta kamu untuk membuat sebuah proyek digital. Untuk ketentuannya nantikan saja Bapak sampaikan melalui koordinator atau PJ apa yang harus kamu buat dalam sebuah poster atau apa yang harus kamu buat menggunakan Canva. Barangkali itu untuk materi hari ini. Semoga lebihnya bisa menjadikan kamu orang-orang yang tetap senantiasa beriman pada Allah, beriman pada malaikat, nabi dan rasul, bukan hanya sebagai orang Islam yang menjalankan secara ritual gitu ya, akan tetapi meresapi pada hati bahwasannya apa yang kita pelajari hari ini merupakan risalah juga dari para nabi dan rasul yang disempurnakan dengan ajaran agama Islam. Seperti itu. Semoga kamu semua tetap sehat, tetap selamat, tetap jadi orang-orang yang soleh dan orang tuamu pun ikut bangga. Saya titip pesan untuk kamu semua yang di rumah, senantiasalah berbakti kepada kedua orang tua di rumah. Semoga senantiasa sehat. Materi hari ini cukup sekian. Fal kamalu lillahi wahda wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu summa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.